Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Perlindungan Lubis MPDI. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang cara membuat latar belakang masalah dalam penelitian. Sebelum sobat tahu juga bahwa di dalam beberapa istilah ada yang menyebutkan latar belakang masalah, ada yang menyebutnya saja latar belakang atau sebab-sebab permasalahan misalnya. Jadi istilah ini pada dasarnya adalah sama. Sobat semua harus tahu juga bahwa dalam sebuah latar belakang masalah harus ada 4 hal di sini. Jadi harus ada 4 hal yang ada di dalam item-item yang berada di dalam latar belakang masalah. Apa saja itu sobat? Yang pertama, apa yang dipermasalahkan. Ini biasanya kalau di dalam penelitian, di dalam penelitian korelasi, biasanya masalah ini terdapat pada variabel Y, misalnya pengaruh atau hubungan motivasi kerja terhadap kinerja guru misalnya. Jadi masalahnya di kinerja guru. Yang kedua, harus ada fakta atau bukti yang dapat mendukung apa ini yang dipermasalahkan. Misalnya fakta atau bukti pada lingkungan makrobisnis maupun mikro perusahaan, ataupun dalam ruang lingkup besar di sekolahan ataupun di ruang lingkup kecil misalnya, atau di lingkungan. Yang ketiga, harus didukung oleh teori atau konsep, bahkan logika yang dapat mendukung bahwa fakta atau bukti yang telah dijelaskan tersebut menyimpang dari yang seharusnya. Yang keempat, kendala-kendala yang ada yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul. Oke sobat, kita lanjutkan kepada contoh permasalahan yang akan kita lanjutkan, bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Ingat, 4 hal topik tadi harus ada dalam sebuah latar belakang masalah. Di sini sobat, kita contoh judulnya adalah pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja dosen tetap di Universitas XYZ. Sebelum kita bahas memasuki latar belakang masalah, kita paham dulu tentang judul ini. Di sini pertama adalah judul sini disebut dengan variabel X1 atau variabel independen 1. Ini adalah variabel X2 atau variabel independen yang kedua. Ini variabel X3. Sedangkan ini motivasi kerja dosen, ini disebut dengan variabel Y. Biasanya sobat, permasalahan itu ada pada ini, yaitu ada pada Y. Ini permasalahannya. Sobat semua, di mana saja Anda berada, kita kembali kepada fokus permasalahan kita, yaitu bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Kita kembali kepada hal yang tadi. Pertama, di masalah itu harus ada ini, apa yang dipermasalahkan. Ini dia. Kita cari permasalahannya, yaitu tentang motivasi kerja dosen. Jadi pertama kita lakukan adalah harus ada tentang permasalahan tentang motivasi kerja dosen. Misalnya kita kalimat, selama lebih dari 4 tahun terakhir ini, periset yang aktif dalam organisasi mahasiswa di Universitas XYZ telah cukup banyak menerima masukan dari mahasiswa, dan dari sebagian dosen juga menyatakan bahwa motivasi mengajar dosen di Universitas S adalah rendah. Jadi kata rendahnya ini merupakan masalah.
Nah, ini dia dapat situ. Nah, setelah itu dikuatkan dengan pra-penelitian. Biasanya ini hasilnya dari mana? Dari wawancara, atau observasi awal. Ini biasanya. Ini. Lalu lakukan pra-penelitian untuk lebih meyakini permasalahan tersebut. Dari 2 kali pra-penelitian lakukan secara hakikat terbukti bahwa motivasi mengajar dosen rendah. Dikhawatirkan dengan kondisi demikian kualitas belajar masih menjadi rendah. Jadi ini menunjukkan permasalahan sobat. Di sini ada masalah sini. Masalah. Ini. Sobat semua, yang kedua coba kita lihat lagi. Yang kedua harus ada fakta bukti. Ini kita sudah sebutkan tadi. Ini poin yang kedua telah kita sebutkan tadi. Fakta buktinya itu di mana? Di sini sobat. Di sini fakta buktinya ini. Ini. Sobat semua, yang ketiga harus ada teori konsep bahkan logika yang dapat mendukung bahwa fakta atau bukti yang telah dinyatakan dari yang seharusnya. Coba kita lagi. Motivasi kerja dosen yang tinggi memiliki peran yang penting dalam rangka memotivasi belajar. Dengan motivasi belajar tinggi, diharapkan sarjana yang dihasilkan juga berkualitas baik dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau menjadi pekerja yang dapat diandalkan, bukan sarjana yang ini sobat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan logika. Ini logikanya. Logika. Artinya apa? Motivasi kerja dosen itu penting. Kalau motivasi kerjanya bagus, tentu hasilnya pun atau mahasiswanya pun akan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, kendala-kendala yang ada yang menjawabkan persoalan tersebut. Apa saja kendala-kendala? Coba kita lihat lagi, sobat semua. Menciptakan motivasi kerja yang tinggi banyak tergantung beraspek-aspek. Ini permasalahan ini. Yang kelas berperan. Beberapa aspek dikaji itu adalah aspek organisasi, lingkungan kerja, dan kepuasan di kerja mereka. Bila hasil penelitian menyatakan memang bahwa terdapat hubungan signifikan, maka diharapkan manajemen universitas dapat meningkatkan kualitas 3 aspek terkait dengan motivasi kerja dosen. Inilah sobat semua, mudah-mudahan berhasil memahami tentang bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.